Selamat datang di 5 berita terpanas minggu ini. Berita pertama kita awali dengan YouTuber sampah atau YouTuber prank sampah yang beberapa waktu lalu menghebohkan jagat dunia maya atau media sosial. Akhir dari perjalanan panjang YouTuber sampah atau YouTuber prank sampah, Ferdian Paleka ditangkap. Sekarang kita lihat dulu seperti apa detik-detik penangkapan dari Ferdian Paleka. Check it out. Diam kamu, diam. Keluar. Aman. Turun kamu, hei. Identifikasi. Turun. Identifikasi ID bukan. Turun. Ya. Ayo turun. Lepas kameramu. Hah? Lepas kameramu. Hah? Itu. Ayo sini. Diam kamu, diam dulu. Hah? Apa kamu? Hah? Diam dulu. Diam mancing. Oke, ada juga berita yang menyatakan bahwa orang tua diduga bantu sembunyikan YouTuber Ferdian Paleka. Jadi banyak dicurigai bahwa dari kepolisian Polrestabes Kota Bandung bahwa orang tua ini membantu gitu pelarian, membantu persembunyiannya. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu berita lebih lanjutnya. Namun ini menarik sekali. Banyak netizen yang bereaksi. Contohnya pas di saat lagi tertangkap nih. Kita lihat videonya ya. Kau kamu bentar lagi bebas. Tapi bohong gitu ya? Tapi bohong. Kamu bentar lagi bebas, tapi bohong. Nah, itu luar biasa. Jadi karma is real gitu ya. Jadi karma itu benar-benar berlaku untuk hidup kita. Kalau misalnya kita jahatin orang, mungkin ada suatu hal. Ini pas banget nih. Dulu kan dia pernah posting, saya mau minta maaf atas dan juga atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong. Nah, ini bohong, juga. ya. Jadi sama polisi di prank balik. Jadi akhirnya karma itu is real. Oke, 8 Mei 2020 Bandung ya, baru kemarin ya. Jadi berita terpanas ini update sekali. Ferdian Paleka mengubah tampilan mulai dari rambut yang tadinya warna kuning, sekarang rambutnya tidak lagi pirang tapi kumis warnanya hitam. Kumisnya juga dicukur untuk menghilangkan jejaknya. Dia juga tak pasang anting seperti sebelumnya yang kayak anak gaul gitu ya, YouTuber toxic gitu, tapi sekarang udah. Ferdian ditetapkan sebagai tersangka terkait Undang-Undang ITE. Nah, ini bahaya juga buat kalian nih. Jadi mulai dari handphone, kunci mobil, STNK semuanya disita sama kepolisian. Berita terupdate juga terkait masalah Ferdian Paleka juga kita akan putarkan. Nah, berita dari kesaksian kepolisian dan juga permintaan maaf dari Ferdian Paleka. Tapi yang jelas dari mereka sendiri adalah iseng dari ketiga orang pelaku tersebut. Mereka berbincang-bincang bagaimana biar bisa menaikkan follower dan menaikkan di YouTube. Pertama kali yang dilakukan ide itu sendiri dilakukan oleh A, inisial A. Ya, mereka memang pertama merubah dirinya dengan yang tadinya rambutnya merah dicat, kemudian rambutnya dipotong untuk berubah dan untuk bersembunyi. Intinya mereka tidak ada inisiatif memang atau kooperatif terhadap kasus yang dia buat sendiri. Dengan terbukti mereka melarikan diri. Kemudian muka dirubah semua, rambut dicat semua, dan seandainya pun ada katanya informasi orang tua yang akan mengantar, itu masih dalam pemeriksaan. Karena kenyataannya secara nyata mereka tidak kooperatif. hiburan aja, nggak ada bermaksud selain itu. Siapa yang mencetuskan ide? Dari saya follower Yang mencetuskan lagi siapa? Ide buat tong sampah ini siapa? kita bertiga. Nggak ada salah satu berarti. Nggak ada salah satu. Kenapa harus konteksnya dengan waria? Fotografi semua. Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar nggak ada waria pas bersuci. Katanya diperiksa kamu mau naikin follower. Enggak, itu hoax semua. Saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah nggak megang sosial media sama sekali. Berarti yang 30.000 followers baru mau menyerah itu bukan kamu? Bukan, saya Yang minta maaf tadi bohong gimana? Yang ngomong minta maaf bohong itu itu tahun kemarin. Hah? Tahun kemarin. Itu kasus apa? Kasus sama salah satu selebgram juga. Bohongnya. Pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan Transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah. Saya sangat menyesal atas kelakuan saya. Ya, semoga saya dimaafkan.
Semoga saya dimaafkan, itu kata terakhir dari Ferdian Paleka. Mohon maaf kepada warga Bandung dan kami juga mohon memaafkan dia ya, tapi bohong. Oke, enggak. Tapi buat penutup dari berita ini, yang berita pertama ini, karena satu hal yang gue soroti juga bahwa kalau misalkan orang sudah ditangkap, selepasnya itu selebihnya kita berikan itu hak wewenangnya dari aparat kepolisian. Jadi jangan kita menghakimi sendiri seperti yang terjadi berikut ini. Tadi ningali ka dia. Ningali goblok. Ya, betul sekali. Jadi si tersangka ini bertiga di penjara, dipeloncohin sama tersangka lainnya, napi lainnya ya. Jadi itu sangat, maksudnya kurang tepat juga. Walaupun sebenci-bencinya kita, semuak-muaknya kita, jangan sampai bertindak seperti itu juga. Lebih baik kita berikan pelajaran dalam artian ya kita nasihatin, atau juga kita berikan manfaat yang lebih positif lagi. Jangan dipeloncoin. Tapi hal yang menarik juga dari tampilan si Ferdian sekarang yang sebelumnya ini dan sekarang, nah botak. Jadi botak sekarang. Jadi dia sekarang botak dengan tampilan yang baru, dan mudah-mudahan dengan kejadian ini memberikan edukasi juga ke masyarakat, apalagi si kita sebagai YouTuber, content creator, bagaimana kita bersikap memberikan konten-konten yang positif. Minimal kita menginformasikan. Kalau tidak menginformasikan ya setidaknya menghibur lah, jangan merusak gitu. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Berita yang kedua ini menarik sekali karena berasal dari salah satu public figure. Nah, ini adalah, nah kita lihat dulu, ini ada suatu video singkat dari tahun kemarin dari beliau. Kita lihat videonya. Selamat datang di tahun 2020. Ini prediksi dan ramalan by Roy Kiyoshi. Saya melihat public figure banyak tertangkap kasus narkoba yang tidak diduga-duga. Dan saya merasakan di tahun 2020 artis-artis harus berhati-hati terhadap bahaya drugs dan narkoba karena merajai dunia public figure. Yes, Roy Kiyoshi ditangkap polisi, dikabarkan karena terlibat kasus narkoba. Betul sekali, sesuai dengan video yang tadi bahwa beliau meramalkan bahwa di tahun 2020 ini banyak public figure yang tertangkap polisi karena kasus narkoba. Anyway, salah satunya ya mungkin doi. Roy Kiyoshi positif pakai benzo atau salah satu zat positif zat psikotropika jenis benzodiazepine. Nah, ini satu ironi ya. Jadi saat kita meramalkan orang ternyata datang ke kita. Positifnya apa? Jadi kalau misalkan kita mau meramal, ya ramalkan aja yang positif. Contoh, saya ramal akhir lebaran ini corona berakhir. Nah, itu positif. Mudah-mudahan menjadi doa. Oke, kita lanjut ke berita yang ketiga. Berita yang ketiga ini datang dari, nah ini suatu hal yang miris juga karena datang dari negara luar, negara Asia, yaitu tepatnya di Korea Selatan, di Korea. Oh enggak, jadi berita ini datang, saya bacakan dulu beritanya. WNI tersiksa kerja di kapal asing. Saat meninggal jenazah dibuang ke laut. Mereka harus bekerja selama 18 jam dan juga disebutkan saksi bahwa fasilitas air putih mineral di kapal hanya boleh dikonsumsi oleh nelayan Cina. Sementara WNI minum air laut yang difiltrasi. Bayangkan kita minum air laut yang asin. Bukan hanya merusak lambung, merusak badan kita, tapi juga wah mematikan juga kan ya. Apalagi kan bahaya juga kalau kita apalagi tiap hari dikonsumsi minuman air laut gitu loh. Dan ini menariknya juga bahwa ini, nah jadi beritanya ini di Cina tapi diliput di Korea. Di Korea nih, ini menarik nih. Di Korea diberitakan bahwa, coba kita lihat videonya ya. Kasihan orang Indonesia kerja di kapal milik Cina atau Longsing diperbudak mati dibuang ke laut. Nah, gue juga nggak tahu nih ini apakah kejadiannya di Cina atau di Korea. Soalnya yang angkat itu video itu beritanya berita di Korea. Setelah bekerja selama 1 tahun, gaji hanya 100.000 per bulan. Aduh, luar biasa, sangat miris sekali ya. Berita ketiga ini lagi-lagi terjadi ini, teman-teman. Jadi lagi-lagi terjadi penghinaan terhadap Rasulullah. Jadi ada 3 perempuan, coba kita putar dulu videonya ya. Oke.
Aisyah, romantisnya cintamu dengan babi kau bermain naik puru. Oke, jadi 3 orang, 1 laki, 2 perempuan nyanyi, 1 yang nyanyi, yang 2 mempraktekkan gerakannya. Itulah penyakitnya salah satu warga negara plus 62 ya. Jadi pertama viral dulu, pengen viral dulu, akhirnya minta maaf. Nih kita lihat bagaimana akhirnya dibawa oleh ke kantor polisi. Check it out. Nggak tahu Aisyah itu siapa? Oh, Aisyah itu siapa nggak tahu? Itu lagu jelas. Aisyah nggak tahu. Itu lagu kan nggak tahu. Ada waktu naik babi. Jadi Aisyah nggak? Jadi Aisyah? Hah? Berarti kan perempuan. Hal yang sama juga dilakukan oleh salah satu ini siapa ya, warga nih. Akhirnya diciduk warga dan polisi. Pemuda yang dianggap menistakan agama, memplesetkan lagu Isya Rasulullah juga sudah ditangkap. Nah, itu dia yang tadi yang gue bilang. Jadi kita viral dulu, setelah itu baru minta maaf, habis itu masuk polisi. Nah itu repotnya ya. Dan yang terbaru juga dilansir dari Indozone, itu ada salah seorang ini bukan lagu Aisyah, tapi juga menghina agama Islam, yaitu laki-laki pakai mukena terus joget ala-ala di diskotik gitu loh. Wah, ini luar biasa. Maksudnya ini moralnya di mana gitu loh, akhlaknya di mana. Ya, di zaman bulan Ramadan ini janganlah mencari sensasi, pengen terkenal, pengen viral, tapi pikirkanlah bagaimana kita beribadah dengan baik gitu. Untuk berita kelima ini datang dari ya lagi-lagi BP Jam Sostek ya. Ini salah satu berita terpanas juga saat ini, baru hari ini. BP Jam Sostek serahkan bantuan kepada BNPB sebanyak 8.000 relawan. Jadi berikan bantuan kepada 8.000 relawan. Menariknya ini, donasi yang diberikan dari sebagian penghasilan 6.100 karyawan. Jadi gini ceritanya. Di bulan ini atau dari bulan kemarin dan bulan ini, manajemen dari BP Jam Sostek itu memotong gaji karyawan dikhususkan untuk membantu meningkatkan nilai solidaritas kita, meningkatkan nilai kepedulian kita sesuai dengan nilai budaya BP Jam Sostek untuk membantu antar sesama. Jadi untuk memutus mata rantai, jadi salah satu pencegahannya yaitu melindungi 8.000 relawan yang terdaftar di BNPB, didaftarkan program kecelakaan kerja dan kematian. Nah, ini menarik sekali. Karena gini, yang namanya risiko itu bisa terjadi di kapanpun dan dimanapun. Kita nggak tahu gitu loh. Misalkan kita di berita kita sering lihat, wah meninggal dunia karena COVID-19, karena corona, karena mana, apapun itu. Petugas kesehatan dinyatakan meninggal. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan petugas kesehatan ini tidak ada perlindungan? Oke, let's say pemerintah peduli, betul. Namun secara ketentuan perundang-undangan dan juga khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan itu bisa melindungi seluruh tenaga kesehatan. Nah, ini buktinya 8.000 sudah kita lindungi, dan mudah-mudahan sih yang di daerah-daerah juga segera melindungi tim tenaga kesehatannya, apalagi yang tenaga kesehatannya yang non PNS atau non ASN. Itu luar biasa sekali. Dan ini apresiasi juga buat BP Jam Sostek karena rela ganti atau rela memotong gaji untuk membantu antar sesama. Salah satu bukti nyata dari BP Jam Sostek meningkatkan kepedulian dan meningkatkan rasa solidaritas untuk membantu sesama. Itu luar biasa. Oke, itu berita dari BP Jam Sostek. Tapi ini menarik sekali. Sebelum gue sudahi, ini ada berita yang masuk ke DM gue. Ini adalah berita terpanas juga yang baru akhir-akhir ini diangkat di media sosial. Kita lihat dulu berita apa yang baru masuk ke DM gue. Check it out. So kenging sabaraha bah? Paling-paling 1.500, 2.000. 1.500 sadinten. Jadi kilo aja mah. Sadinten ngan 1.500. Cekap kanggo tuang eta 1.000 cekap kanggo tuang. Cekap we kanggo ieu mah, kanggo bener tayina mah. Ai tuangna bah. Tuangna mah kumang kewe. Kumang Kadang tuang, kadang-kadang kadang-kadang tuang, kadang-kadang teu. Ya, viral di media sosial mengaku penghasilan 1.500 per bulan. Ternyata seorang kakek yang beberapa waktu lalu viral di beberapa akun media sosial memiliki rumah lantai 2. Waduh. Rumah lantai 2, rumahnya gede ya. Jadi ya akhirnya ditelusuri, ternyata pas kantor pihak kepolisian datang melihat
ternyata punya rumah bertingkat dan motor. Nah ini ya, kalau ini sih gue nggak berani komentar ya. Ini kembali ke diri kita ya, bahwanya kalau misalkan kalau kita mampu, lebih baik kita manfaatkan kemampuan kita. Allah masih ngasih kita kesehatan, kemampuan untuk berusaha, berdagang mungkin katakanlah ya, atau apapun itu. Jangan sampai ya, ini sih apa ya, tapi ini juga nggak salah sebenarnya. Jadi nih gue bacain. Sebuah video menyayat hati memperlihatkan seorang pria tua bernama Tono bekerja sebagai pemulung. Oh, jadi pemulung. Jadi bukan peminta-minta, jadi pemulung. Mengaku hanya mendapatkan uang sekitar 1.500 hingga 2.000 per hari. Jadi per hari 1.500. Kalau misalkan 30 hari kali 3, 450.000 per bulan. Tapi memiliki suatu rumah ya. Tapi kita nggak tahu apakah rumah itu mungkin berkat dari kebaikannya beliau, rezekinya gampang ya, kita nggak tahu juga, kita nggak bisa menghujat. Jadi khusus untuk berita yang terakhir ini, berita kalian simpulkan sendiri. Kalau misalkan pemulung punya rumah yang besar itu nggak salah juga. Kalau misalkan kalian mau julid ya julid apanya, maksudnya itu haknya dia. Usaha dia, uangnya dia kok gitu loh. Oke, itulah 5 berita dan 1 berita tambahan mendadak dari DM dari netizen juga, bahwa ini berita terpanas minggu ini. Jadi ini menarik sekali karena tiap minggu kita akan update berita-berita terpanas. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuhadi Production pakai S. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga Subuhadi Production pakai S. Thank you for watching. Until next video. Sampai jumpa di berita terpanas selanjutnya. Boom!